Apakah Gus Puat itu pernah keliru? Pernah. Apakah Gus Puat itu pernah salah dalam menceritakan Habib? Pernah. Jadi gue pengen bercerita tentang 3 item ya. Ini gue bikin judul nih ngeri-ngeri sedap nih. Nah, pengikutnya Gus Puat nih kalau misalnya nggak pinter-pinter banget, nggak cerdas-cerdas banget, nggak nonton video gue sampai full sampai habis nih, pasti marah-marahin gue, pasti ngata-ngatain gue, pasti itu yakin. Dan bahkan bisa membunuh gue ya, pasti. Oke. 3 kesalahan Pak Kiai yang gue ambil, 2 dari YouTube-nya Pak Kiai, 1 dari cerita-cerita orang terdekatnya Pak Kiai gitu ya. Jadi gini ya, Gus Puat itu tuh pernah keliru menceritakan tentang Habib. 1, itu pernah keliru menceritakan tentang Habib Munjir Al-Musawa. Jadi waktu itu tuh di vlognya, di videonya beliau itu tuh, di video YouTube-nya Pak Kiai itu menceritakan tentang Habib Munjir Al-Musawa tuh yang nangis waktu ada di Tarim. Ditanya sama temennya, kenapa nangis Habib Munjir, katanya gitu. Nggak tahu nih, biasanya tiap hari gue ketemu sama Nabi, sama Rasulullah. Sekarang Rasulullah tuh nggak ketemu sama gue. Apa kesalahan gue gitu? Apa ini gue gitu? Sehingga Rasulullah itu nggak ketemu yakdoh langsung dengan gue gitu. Pak Kiai pernah cerita tentang itu tuh, 1. Terus kedua, Pak Kiai juga pernah cerita tentang masalah Wan Sehan yang ngetekin tukang AP gitu ya. Ternyata di keteknya itu tuh kelihatan Ka'bah, kelihatan itu di Mekah. Itu ceritanya bener apa enggak, wallahu alam bisawab. Yang penting kalau zaman sekarang, kalau menurut gue tuh cerita keliru ya. Kedua itu ya. Terus yang ketiga itu tuh, setiap Habib datang tuh ke situ tuh sama Gus Puat itu tuh sama Kiai itu dikasih duit, dikasih lukisan. Bahkan Gus Puat itu tuh mendahulukan Habib dibanding keluarganya sendiri. Itu kekeliruannya kalau menurut gue, kekeliruan. Sekarang keliru, kalau dulu mah belum tahu kan, karena belum ada indikasi kebenaran gitu loh. Jadi ada cerita Habib tuh ya, Habib tuh datang ke tempatnya Pak Kiai. Sekali datang itu Pak Kiai ngasih lukisannya tuh, dan lukisan Pak Kiai itu tuh dijualnya tuh mahal banget ya, jutaan nih, bahkan puluhan juta ya. Pas datang akhirnya lukisan itu dijual sama itu Habib laku berapa juta. Datang lagi dia minta lukisan lagi, sembari bawa adiknya. Besoknya datang lagi, sampai 8 kali datang tuh. 8 kalinya tuh dikasih lukisan tuh sama Gus Puat ya. Terakhir dia nggak berani datang karena apa? Karena Gus Puat itu udah nulis plang Habib dan pengikutnya tuh dilarang masuk. Karena kasus ini tuh udah terbongkar, makanya tuh Habib itu nggak berani datang. Dan Habib itu masih hidup gitu loh. Habib itu tuh masih ada. Jadi gini ya, Gus Puat itu tuh mendahulukan Habib dibanding keluarganya. Kenapa? Karena beliau itu begitu mencintai guru-gurunya. Karena guru-gurunya beliau itu dulu menghormati Habib-Habib, terutama tuh abah guru sekumpul gitu. Jadi guru gue itu mencintai Habib, ya gue juga harus mencintai Habib. Gue harus mencintai jurian Nabi gitu loh. Jadi dia itu bermutabah sama gurunya, intinya kayak gitu. Jadi saking cintanya dia sama gurunya, dia juga melakukan hal sama gurunya itu sebelum kebenaran ini datang gitu. Pas kebenaran ini datang bahwa Habib itu bukan jurian Nabi, dari segi ilmiah, dari segi tesis, dari segi dari segi apa segala macam. Terakhir tuh kita tahu ya bahwa Fakih Mukodam itu tuh ngebrocotin bapaknya sendiri. Jadi dia itu bapaknya itu lahir setelah dia itu lahir ke dunia. Itu tuh udah ngaco semua tuh. Jadi udah kalian itu udah kalian ngaco, kalian amburadul gue bilang. Nah, gue menceritakan kekeliruan Pak Kiai kayak begini nih. Pak Kiai seneng apa kagak seneng? Kalau Pak Kiai jiwanya kerdil, pasti dia marah-marah sama gue. Tapi kalau misalnya Pak Kiai itu jiwanya besar, pasti dia akan ngomong begini, mudah-mudahan umat-umat Rasulullah yang mendengar ucapan saya dulu mengagung-agungkan Habib segera lupa dengan ucapan saya. Pasti kayak begitu, pasti. Kenapa? Karena kebenaran itu udah datang. Kebenaran itu tuh udah datang dan terang seterang-terangnya matahari gitu loh. Nggak saru kayak kita ngeliat kuntilanak di tengah malam hari gitu ya. Saharu-saharu ini kuntilanak apa kabut gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, gue menceritakan kekeliruan tentang Gus Puat ini. Harusnya nih murid-muridnya Gus Puat,
Pak Kiai apa segala macam tuh harusnya seneng sama gue. Kenapa gue berani ngomong kayak begini? Karena Pak Kiainya itu masih hidup gitu loh. Jadi gue menceritakan tentang kekeliruannya Pak Kiai itu seneng. Kekeliruannya itu diceritain, kekeliruan yang dulu diceritain. Kenapa dia bisa keliru ngomong masalah tentang Habib Munjir, tentang Habib Wansehan, dan tentang Habib-Habib yang lainnya? Karena dia itu juga diinfiltrasi sama mahasiswa-mahasiswa Tarim, orang-orang Yaman tuh, orang-orang Tarim, orang-orang Indonesia tuh yang sekolah di Tarim disuruh datang ke Gus Fuad, disuruh menceritakan tentang kayak begini. Karena orang Tarim ini pada pinter-pinter gitu. Gus Fuad ini punya yang namanya YouTube, punya broadcaster gitu. Jadi kalau misalnya gue menceritakan tentang ini, pasti ini cerita ini tuh disounding juga, minimal tuh ke santrinya, minimal tuh ke Indonesia. Jadi itu tuh modalnya dia tuh, semua kiai-kiai itu yang punya pengaruh di tanah Jawa, punya pengaruh apa segala macam, disonding tentang kelebihan-kelebihannya orang-orang Tarim kayak begitu. Dan kiai ini tuh karena dia berhusnuzon dulunya gitu ya, bahwa dia ini tuh adalah keturunan Nabi, akhirnya itu mensonding lagi tuh, dia menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali ini kiai ini salah apa enggak? Ya enggak, keliru ya, iya keliru, tapi dia nggak salah karena dia menceritakan itu berdasarkan rasa cinta dia kepada Rasulullah. Nah, sekarang pas kebenaran itu udah datang dan dia itu merasa dia itu keliru, maka diceritain lagi sama orang, Pak Kiai itu dulu pernah keliru kayak begini apa segala macam. Nah, kalau Pak Kiai itu jiwanya besar, langsung, oh iya terima kasih, lu harus mempromosikan kayak begitu ke semua orang gitu, biar orang tuh tahu bahwa omongan gue tuh yang dulu itu tuh ternyata keliru, jangan diikutin gitu, jangan diikutin bahwa Habib ini tuh adalah keturunan Nabi, sekarang nih udah terjelas gini gitu. Nah, apa bedanya Pak Kiai itu ngomong kayak gue kayak gini? Gue ke Pak Kiai adalah murid sama guru. Pak Kiai ke Abah Guru Sekumpul sama murid sama guru. Pak Kiai itu menceritakan tentang kekeliruan Abah Guru Sekumpul yang bukan karena kesalahan Abah Guru Sekumpul, karena infiltrasi, karena sounding-soundingan, karena masukan-masukan dari orang-orang Tarim ini disounding lagi sama Abah Guru Sekumpul. Pak Kiai ngomong kayak begitu. Harusnya tuh ya Abah Guru Sekumpul tuh sama murid-muridnya yang bener-bener cinta sama Abah Guru Sekumpul tuh harusnya tuh terima kasih sama Gus Fuad gitu loh. Bukan sekarang kayak begini, bukan sekarang nyerang Gus Fuad apa segala macam, sampean ini begini gitu. Abah Guru Sekumpul udah nggak ada, Pak Kiai itu masih hidup, Pak Kiai itu masih bisa ngebelain gue. Tapi kan Abah Guru Sekumpul dulu pernah ngomong, aku adalah ganjil-ganjil raja dan aku itu akan selalu hidup di hati para pecintaku. Siapa yang paling mencintai Abah Guru Sekumpul? Ya murid-muridnya Abah Guru Sekumpul dong, yang ada di Kalimantan, bener gak? Murid-muridnya Abah Sekumpul tuh yang ada di Rodo. Kenapa murid-muridnya Abah Guru Sekumpul itu nggak berani speak up? Harusnya tuh Abah Guru Sekumpul tuh netring ke pecinta-pecintanya yang paling cinta, yang paling kenal sama Abah Guru Sekumpul gitu loh. Jadi sekarang orang-orang Sekumpul tuh soal tuh sekarang memusuhi Gus Fuad, yang berani, yang bener-bener tahu dengan kebenaran ini nih, nggak berani speak up. Sekarang coba deh kita bayangin, misalkan nih kita berimajinasi Abah Guru Sekumpul itu masih hidup zaman sekarang gitu ya. Abah Guru Sekumpul ini tahu tentang kebenaran ini, tahu tentang tajilinya Allah kan masalah hak tuh, masalah kebenaran, bener-bener salah. Ternyata Abah Guru Sekumpul tahu Lutfi bin Yahya itu memasukkan makam, memasukkan kuburan, memasukkan sejarah itu dipasukan, sejarah ini dipasukan dan mencangkuk nasab apa segala macam. Kira-kira Abah Guru Sekumpul masih menghormati Ba'alawi apa enggak? Coba deh kita berimajinasi kayak begitu. Satu, dulu bukti-buktinya udah ada, Abah Guru Sekumpul pernah dipersekusi sama dia. Terus kedua, Abah Guru Sekumpul juga pernah ngomong, pernah datang ke mimpi gue, Jaini tolong kasih tahu ke orang-orang, lihat di makam saya itu ada marga Allah itu sampai enggak. Sekarang tuh kalau misalnya kita ngebelain Abah Guru Sekumpul itu Ba'alawi, kesian Abah Guru Sekumpulnya kalau menurut gue kayak begitu. Harusnya nih pengikut para wali itu tuh lebih cerdas mengenai masalah kebenaran ini. Sekarang kalau nggak ada kepentingan pasti beranilah speak up kayak begini gitu loh. Sama kayak gue. Misalnya pengikutnya Gus Fuad itu nggak ngerti masalah benar dan salah, pasti gue tuh langsung dimarah-marahin, gue tuh langsung dimaki-maki. Wah, lu kurang aja lu ngatain guru gue keliru, pasti.
Tapi kalau misalnya Gus Puat itu orangnya cerdas, orangnya berbesar hati, orangnya itu segala macam, malah terima kasih aja ini ya, kekeliruan saya itu udah disonding, udah dikasih tahu gini. Mudah-mudahan itu umat itu nggak percaya lagi sama omongan saya yang dulu yang keliru, karena omongan saya itu diinfiltrasi oleh omongan-omongan orang-orang dari Tarim gitu. Harusnya itu kayak begitu. Nah, ini gue ngomong agak-agak ribet, tapi benang merahnya lu bisa tarik sendiri, bahwa benang merahnya itu tuh ya benar ya salah gitu loh. Sekarang semua Ba'alawi ini nih benteng terakhirnya tuh ada di Guru Sekumpul. Jadi yang paling ngebela tentang Ba'alawi ini ya Abah Guru Sekumpul, dengan alasan Abah Guru Sekumpul itu menyayangi Ba'alawi. Padahal beberapa kali kan Abah Guru Sekumpul kan ada suratnya juga kan bahwa Abah Guru Sekumpul itu tuh bukan Ba'alawi, dari Robito Alawiyah, Sekarang apa yang mau dibelain sih tentang dia? Dia udah nasabnya udah nggak jelas, nggak berani ada yang tes DNA, penipuan makam, penipuan sejarah, penipuan itu apa segala macam itu udah terungkap semuanya. Apa lagi sih yang mesti dibelain gitu loh? Ya udah sekian aja dari gue ini. Jadi gue pengen menganalogi ya. Gue muridnya Gus Puat, karena gue cinta banget sama Pak Kiai. Gue menceritakan tentang kekeliruannya Pak Kiai. Pak Kiai itu adalah murid spiritualnya Abah Guru Sekumpul. Karena dia cinta banget sama Abah Guru Sekumpul, karena dia sayang banget sama Abah Guru Sekumpul, dia menceritakan kekeliruan Abah Guru Sekumpul karena diinfiltrasi, diomongin sama omongan-omongan yang gak jelas dari orang-orang Ba'alawi gitu. Jadi gue ke Gus Puat ke Abah Guru Sekumpul itu sama-sama saling ngebelain guru. Yang jadi masalah ini adalah persepsi murid-muridnya yang lain. Lah kalau ada Gus Puat masih hidup, Gus Puat masih bisa ngasih tahu ke murid-muridnya, ini loh begini, ini begini. Harusnya Abah Guru Sekumpul juga pasti ngasih tahu tuh ke murid-muridnya lewat tetringan gitu, lewat sir dalam hati, bahwa yang benar itu adalah Pak Kiai, yang benar itu adalah Gus Puat. Harusnya tuh muridnya Abah Guru Sekumpul tuh yang benar tuh, yang benar-benar cinta sama Guru Sekumpul itu ngedukung Gus Puat, bukan ngedukung Ba'alawi yang ternyata itu adalah salah. Karena guru Sekumpul itu adalah wali, dan wali itu tuh paling nomor satu ngebela tentang kebenaran, ngebela tentang tajilinya Allah, yang hak, batil gitu. Jadi gitu ya dari gue, Bang Zaini. Semoga ntar gue yakin gue sih pasti diserang. Jangan bawa Abah Guru Sekumpul dalam nasab Ba'alawi ini ya, karena yang ngetik itu ya Habib juga, bukan orang yang bener-bener cinta sama Abah Guru Sekumpul. Sayangnya nggak bakal gue expose di komentar gue. Yaudah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.